pagi pemirsa, senang sekali kami dapat kembali bertemu dengan Anda dalam Berita Phone News. Bersama saya Lucia Arvidasniar, sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam berita berikut ini. Hingga saat ini, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam kemajuan pembangunan nasional Indonesia. Namun, bagaimanakah keadaan kemajuan teknologi pertanian yang ada saat ini? Untuk itu, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat berbagai teknologi pertanian yang ada di kampus IPB Bogor. Informasi selengkapnya telah kami rangkum untuk Anda dalam berita berikut ini. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di dalam kandang peternakan IPB loh. Kira-kira ada apa aja sih di dalam kandang peternakan? Yuk ikuti perjalanan saya. Dalam rangka menelusuri perkembangan teknologi pertanian, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kemarin, saya mengunjungi area peternakan yang terdapat di kampus IPB Dramaga. Pemirsa, tahu nggak sih kalau sektor pertanian itu nggak hanya tentang tumbuhan aja loh. Ada sektor kehutanan, perikanan, dan peternakan. Nah, di samping saya ini adalah salah satu sektor pertanian yaitu peternakan yang bertempat di kandang peternakan IPB. Di tempat ini dapat terlihat kandang-kandang untuk berbagai hewan seperti sapi, kuda, ayam, kambing, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga dilakukan perawatan kepada setiap satwa yang ada. Setiap aspek dimulai dari perawatan kandang, pangan, vitamin, pembersihan, hingga regenerasi. Diperhatikan dengan cermat untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan yang optimal bagi hewan ternak. Kandang-kandang di peternakan ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi hewan ternak dengan perhatian penuh terhadap faktor-faktor seperti ventilasi, suhu, dan kebersihan kandang untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan hewan ternak. Kandang-kandang ini juga dirancang agar hewan ternak dapat bergerak dengan bebas. Selain itu, pangan yang diberikan kepada hewan ternak dipilih dan disiapkan dengan cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi setiap satwa. Saat ini saya sedang berada di salah satu kandang dan saya bersama dengan salah satu anggota UKM Berkuda IPB. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Guala Muhammad Abdan. Oke, dari UKM Berkuda IPB ya Kak. Kalau boleh tahu perawatan kuda di sini tuh bagaimana sih Kak? Biasanya kalau perawatan tiap hari itu kuda keluar kandang pukul 6 itu setelah makan pukul 5, jadi makan pukul 5 setelah itu keluar kandang. Habis itu setelah keluar kandang ada grooming sampai jam 9. Kalau untuk pakan di sini tuh kuda-kudanya menggunakan pakan seperti apa Kak? Kalau di sini itu kita ada 2 pakan. Jadi pertama itu pellet sama yang kedua rumput. Pemberiannya itu 2 kali setiap hari. Jadi 2 kali rumput, 2 kali pellet. Selanjutnya, saya sedang berada di kolam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Sektor perikanan juga menjadi salah satu fokus utama pada bidang pertanian. Sektor perikanan dikembangkan baik dalam aspek pendidikan maupun riset melalui fasilitas dan program yang ada. Dalam upaya memajukan sektor perikanan, terdapat berbagai inovasi dan teknologi terbaru. Hal ini terlihat pada tambak perikanannya yang menggunakan teknologi kincir air sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem budidaya. Tambak intensif dapat membantu menghasilkan dissolve oksigen yang akan dibutuhkan. Sebagai bagian dari kegiatan pengembangan sektor perikanan di kampus, mahasiswa IPB secara aktif terlibat dalam memberikan perawatan yang optimal untuk ikan-ikan yang ada.
Nama saya Niko Khairul Rizal. Di sini tuh sebagai apa, Kak? Di sini sebagai mahasiswa BDP angkatan 58. Kalau boleh tahu perawatan ikan-ikan di kolam di sini tuh gimana sih, Kak? Di sini kan di sana tuh ada kolam pembesaran, di situ kolam pembenihan khusus ikan dan juga ada kolam larva ya. Untuk kurang lebihnya tuh sama, ada kayak pemberian pakan. Kalau misalnya buat pembesaran tuh 4 kali sehari di jam 8, 11, 1, dan 4. Nah itu kadang emang nggak boleh kelewat gitu, emang kebilang strict lah kalau pembesaran. Nah kalau untuk indukan tuh kadang 2 kali sehari pun cukup, kecuali yang larva juga 4 kali sehari, emang karena strict juga kalau larva kan. Terus ada juga nanti tuh dilakukan pengecekan kualitas air per hari, yang per hari ada kayak DO, suhu, pH, dan per minggunya juga ada kayak tan, nitrit, nitrat. Terus nanti kalau per minggu tuh dilakukan pergantian air. Kalau pembesaran tuh kurang lebih 2 kali atau 3 kali per minggu, sedangkan kalau pembesaran tuh kadang sekali seminggu aja. Untuk dilakukan budidaya di sini tuh kebanyakan ikan nila merah dan juga ikan nila hitam. Tapi kadang ada yang penelitian tuh ikan lele juga ada, ikan patin ada. Di sana juga setahu saya ada udang faname juga. Pemirsa, sekarang saya berada di Teaching Farm IPB. Tempat ini sekaligus menutup perjalanan kita hari ini. Sektor pertanian tidak hanya menjadi teori di dalam kelas, namun turut diwujudkan dalam praktik. Terlihat dari tempat yang menjadi pusat pengajaran pertanian, yaitu Teaching Farm Sadifa. Tempat ini merupakan sarana diseminasi Fakultas Pertanian IPB. Saat mengunjungi tempat tersebut, pengunjung langsung disuguhi pemandangan yang memukau. Terdapat berbagai jenis tanaman, mulai dari cabai, nanas, hingga sayuran hidroponik yang ditanam dengan beragam metode pertanian modern. Bahkan, terdapat juga greenhouse yang menjadi tempat ideal bagi tanaman-tanaman tertentu untuk tumbuh optimal tanpa terpengaruh oleh cuaca eksternal. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lucia Vidasniar, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.